Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2 dari Paralel A akan mempresentasikan tentang safety hazard bencana bertekanan. Perkenalkan nama saya Nurali Fauzia, NPM 19, dan teman saya Silvanus Pridia, NPM 11, Rensa Arnas, NPM 14, dan Khalifatul Mubin, NPM 37. Apa itu bencana tekan dan pesawat uap? Bencana tekan itu adalah suatu bencana atau pesawat uap yang memiliki tekanan lebih besar dari tekanan luar. Sehingga bencana dapat digunakan untuk menampung berupa gas, cair, maupun campuran gas dalam keadaan larut maupun beku. Sedangkan pesawat uap atau kettle uap adalah suatu pesawat, kettle uap, dan peralatan lainnya baik tersambung langsung maupun tidak langsung berhubungan atau tersambung dengan suatu kettle uap yang diperuntukkan bekerja dengan tekanan yang lebih besar dari tekanan udara. Syarat kettle uap ada 3. Yang pertama yaitu hemat pemakaian bahan bakar. Yang kedua, berat kettle uap dan pemakaian ruangan pada suatu hasil uap tertentu harus kecil. Dan yang ketiga yaitu paling sedikit memenuhi syarat dari DPNKK. Pesawat uap selain kettle uap, yang pertama ada pemanas air yang biasa digunakan untuk mempertinggi temperatur dari air pengisi untuk kettle uap dengan jalan pemanasan. Yang kedua ada pengering uap yang digunakan untuk mempertinggi temperatur dari uapnya. Yang ketiga ada penguap-penguap yang digunakan untuk membuat air sulingan dengan jalan pemanasan. Dan yang keempat yaitu bejana uap ke dalam mana langsung atau tidak langsung yang dapat dimasukkan uapnya dari kettle uap. Jenis-jenis kettle uap ada 3 berdasarkan tekanan, ada kettle uap tekanan rendah dan kettle uap tekanan tinggi. Yang kedua berdasarkan tempat penggunaannya ada kettle uap darat tetap dan kettle uap darat berpindah. Dan yang ketiga berdasarkan letak sumbu silinder kettle-nya ada kettle uap tegak dan kettle uap darat. Adapun sumber bahaya pada pesawat uap. Yang pertama, manometernya tidak berfungsi dengan baik, safety valve-nya tidak berfungsi dengan baik, dan gelas penduganya tidak berfungsi dengan baik, serta beberapa nozzle-nya atau pipanya tersumbat. Yang keempat, air pengisi tidak memenuhi syarat, boiler tidak dilakukan blowdown, pemanasan yang berlebih, pompa pengisi tidak berfungsi, pembakaran tidak sempurna, material tidak memenuhi syarat, dan terdapat karat pada material. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Khalifatul Mubin. Selanjutnya yaitu bejana tekan. Yang termasuk bejana tekan yaitu bejana penampung, bejana pengangkut, instalasi atau pendingin, reaktor. Reaktor yaitu tempat berlangsungnya proses atau reaksi kimia dengan mencampurkan bahan-bahan ke dalamnya seperti dicampur, dipanaskan, didinginkan, dan ditekan atau disuling. Untuk alat perlengkapan dan alat pengaman pada bejana tekan, untuk alat perlengkapannya yaitu pressure gauge, level gauge, thermometer gauge. Lalu ada alat pengamannya untuk membuang tekanan berlebih, yakni safety valve. Lalu ada plat nama, bertuliskan nama pabrik pembuat, tahun pembuatan, tempat pembuatan, nomor seri, tekanan kerja, tekanan uji, waktu pengujian, jenis bejana, dan tanda-tanda pemeriksaan atau pengujian. Pertimbangan pemilihan material itu berdasarkan kemungkinan dari korosi bahannya, terus kegunaannya, sifat mekanik, sifat fisik kimia, daya tahan terhadap cuaca, lingkungan, panas, biaya pembuatan atau pengadaan, lalu perawatan serta pemeliharaan ditujukan untuk keperluan keselamatan pemakai. Bahaya dan akibat yang ditimbulkan oleh bejana tekan yaitu kebakaran, karena gas mudah terbakar dalam bejana yang bercampur dengan oksigen atau udara serta sumber panas. Yang kedua keracunan, lalu pernapasan tercekik, lalu ada perledakan dan tekanan cairan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya.
Ya, kemudian ada botol baja atau tabung gas. Identitas dengan pewarnaan. Kelompok gas penyebab tercekik berwarna abu-abu. Kelompok gas mudah terbakar atau meledak berwarna merah kecuali LPG dicat warna biru. Kelompok gas beracun berwarna kuning tua. Kelompok gas yang dapat menyengat berwarna kuning muda. Kelompok gas untuk keperluan kesehatan berwarna putih. Kelompok gas campuran diberi warna sesuai dengan jenis campuran. Zat asam dan gas-gas lain yang termasuk kelompok gas pengoksidasian berwarna biru muda. Dan dirintis dengan huruf. Pada bagian botol baja diberi tulisan nama gas yang diisikan dibuat huruf balok warna hitam. Kemudian identitas dengan label, ukuran dan tulisan label disesuaikan dengan jenis, sifat, dan potensi bahaya serta kapasitas botol baja. Yang selanjutnya identitas dengan plat nama atau tanda slider. Nama pemilik, mana pembuat, nomor seri pembuatan, dan tahun pembuatan. Nama gas yang diisikan bukan simbol kimia. Selanjutnya berat botol baja, tanda gas dan valve. Tekanan isi yang diizinkan, berat maksimum gas yang diisikan, jenis gas cair, kapasitas tampung air, tanda bahan pengisi, bila jenis gas yang diisikan asetilin, bulan dan tahun pada waktu uji tekan yang pertama. Instalasi pipa pada pesawat uap atau bejana tekan. Instalasi pipa diberi warna yang berbeda menurut jenis fluida atau gas yang mengalir di dalamnya. Instalasi pipa juga diberi identitas dengan tanda-tanda sebagai berikut. Yang pertama, nama fluida atau gas yang mengalir di dalam pipa ditulis lengkap. Bila memungkinkan ditulis pada rumus kimianya. Besarnya tekanan pada fluida atau gas yang mengalir di dalam pipa ditulis dengan angka dan satuan tekanan. Yang terakhir, aliran fluida atau gas di dalam pipa ditulis dengan tanda panah dengan warna yang menyolok. Kemudian ada persyaratan administratif. Yang pertama itu prosedur pembuatan bejana tekan. Pembuatan bejana tekan di Indonesia harus didahului dengan pengesahan gambar rencana oleh Dirjen Binwasnaker Depnakertrans RI atas berkas permohonan yang disampaikan oleh pabrik calon pembuatannya. Kemudian prosedur penerbitan pengesahan pemakaian. Untuk memperoleh pengesahan pemakaian dari bejana tekan yang akan dipakainya, calon pemakai harus mengajukan surat permohonan ke Disnaker setempat secara lengkap. Isi berkas tersebut meliputi formulir permohonan dan berkas laporan pengawasan pembuatan bejana tekan yang bersangkutan, yaitu meliputi gambar konstruksi, gambar detail sambungan, material sertifikat, laporan, dan hasil NDT. Kemudian prosedur reparasi. Sebelum reparasi dilakukan, harus dilakukan pemeriksaan khusus terlebih dahulu. Kemudian sepanjang waktu reparasi, dilakukan pengawasan, dan setelah reparasi selesai, juga harus dilakukan pemeriksaan dan pengujian kembali oleh petugas yang berwenang. Kemudian peledakan bencana. Dari pemeriksaan khusus ini dimaksudkan untuk memperoleh fakta sebab yang mengakibatkan tersebut sehingga jelas siapa yang harus bertanggung jawab dan sebagai bahan masukan atau kajian selanjutnya dalam rangka upaya pencegahan peristiwa yang serupa di seluruh wilayah Republik Indonesia. Kemudian akan dijelaskan teman saya untuk pertimbangan desain. Selanjutnya yaitu pertimbangan desain. Yang pertama, gambar konstruksi harus memenuhi syarat mempunyai skala yang cukup dan dapat dibaca dengan jelas. Yang kedua, data ukuran-ukuran pesawat serta bagian-bagiannya harus dituliskan secara jelas. Yang ketiga, gambar bagian atau detail konstruksi penyambungan antara satu bagian ke bagian lain harus dicantumkan, sehingga bentuk sambungan dapat diketahui secara jelas. Yang keempat, pelaksanaan pembuatan pesawat uap harus memenuhi prosedur sesuai dengan standar yang jelas. Yang kelima, pelaksanaan pengujian pesawat uap harus memenuhi prosedur yang berlaku. Kemudian pemeriksaan wajib bagi setiap bejana tekan. Yang pertama yaitu pemeriksaan pada fabrikasi. Setelah gambar rencana suatu bejana tekan disahkan oleh Dirjen Binwasnaker Depnakertrans RI, maka proses pembuatannya di pabrik pembuat bejana tekan dapat mulai dikerjakan. Pada saat mulai proses pembuatan bejana tekan di Indonesia, seharusnya dilakukan pengawasan secara kontinu oleh pengawas ketenagakerjaan spesialis
pesawat uap dan bejana tekan atau ahli K3 spesialis pesawat uap dan bejana tekan yang memiliki SKP dari Menteri Tenaga Kerja pengujian non-destructive test atau NDT dengan metode radiograph tes atau ultrasonic test hanya boleh dilaksanakan oleh pihak ketiga yang memiliki SKP yang sah dari Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia. Yang kedua yaitu pemeriksaan pertama. Pemeriksaan ini wajib dilaksanakan sesuai standar pemeriksaan yang berlaku sebelum sesuatu bejana tekan diterbitkan pengesahan pemakaiannya oleh instansi yang berwenang atau Depnakertrans atau Disnakertrans. Pada pemeriksaan pertama ini, kegiatan yang dilaksanakan oleh petugas pemeriksaan atau penguji tersebut meliputi pemeriksaan kelengkapan berkas permohonan, pemeriksaan visual konstruksi dan alat pengamannya, recalculation perhitungan kekuatan konstruksi dengan menggunakan formula yang diakui, NDT kembali jika dianggap perlu dengan bantuan pihak ketiga, hidrostatik test, pengujian katup penutup atau tingkap pengaman. Yang ketiga yaitu pemeriksaan berkala. Pemeriksaan berkala untuk bejana tekan wajib dilaksanakan sekali setiap 5 tahun. Untuk bejana tekan penampung klorin atau senyawa klorin minimal sekali setiap 2 tahun. Yang keempat, pemeriksaan khusus. Pemeriksaan khusus ini wajib dilaksanakan apabila terdapat kerusakan atau reparasi, modifikasi, dan terjadi peledakan pada bejana tekannya. Pemeriksaan awal berkala dan atau khusus tersebut menurut peraturan perundangan yang berlaku adalah wewenang pengawasan ketenagakerjaan, spesialis pesawat uap dan bejana tekan, Depnaker atau Disnaker dan atau AK3U spesialis pesawat uap dan bejana tekan dari PJK3 yang ber-SKP dari Menteri Tenaga Kerja. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.